Hei, Chang Yun, siap perwira Chang Yun Park? Si brengsek ini. Kau kan sudah menahan diri selama 2 tahun. Kenapa tiba-tiba begini? Sebentar lagi, Kang Yun akan segera dipulangkan. Komandan batalion kan sudah bilang, jangan coba mengusik dia. Maafkan saya. Aku tahu betul kau sangat stres. Pasti sangat sulit tinggal di tempat yang sama dengan si gila itu selama 2 tahun. Tapi, orang-orang seperti itu akan berada di lapisan masyarakat paling bawah jika dibebaskan Wamil sekarang. Kau pikir akan ada yang mempedulikan orang-orang seperti itu? Orang-orang yang menjalani Wamilnya dengan baik sepertimu itu bisa mendapatkan pekerjaan dan diakui. Kau nggak akan berpapasan lagi dengan orang-orang macam mereka. Bersabarlah sedikit, cukup bilang ternyata ada orang brengsek seperti itu dan lupakanlah. Pokoknya kau harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Kau mengerti? Baik, saya mengerti. Hormat, Perwira Jung Boyon. Komandan, apa boleh saya merokok sebentar dengan Chang Yun? Hei, maaf ya, padahal dia angkatanku. Harusnya aku yang bertanggung jawab. Tidak, selama 2 tahun ini, kan kita berdua terombang-ambing karena dia. Aku tidak menyesal. Ya, pokoknya kau tenang dulu, tidak usah terlalu khawatir. Kami akan berusaha membuat petisi. Iya, di sini tidak ada orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan. Omong-omong, menurutmu kenapa perwira Kang Yun melakukan itu? Maksudmu? Bukankah Kang Yun akan segera dipulangkan? Sebenarnya kenapa dia berpura-pura gila sampai akhir tahun? Aku sama sekali tidak memahami orang-orang macam itu. Aku tidak tahu apa yang mereka dapatkan dengan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kau pikir aku tahu? Aku bahkan tidak pernah berusaha memahami mereka. Brengsek. Apa kau ingat kejadian yang lalu? Apa? Sebelum kau ditempatkan sebagai prajurit 1, kau dan aku melakukan tugas yang diberikan Itendan. Saat itu para senior mengurung Kang Yun di gudang. Mana mungkin. Jadi dia masih merasa seperti itu karena dendam gara-gara kita berpura-pura tidak tahu. Meski melihat kejadian itu. Entahlah, tiba-tiba saja aku teringat itu. Memangnya sedari awal itu salah kita. Memang kita bisa apa, dasar brengsek. Lihat secangkuk itu, sok jadi orang kejam. Tapi dipukuli beberapa kali saja, langsung gemetar. Kau tersenyum kan? Malam itu Kang Yun tertangkap oleh Opsir Piket saat hendak keluar dengan membawa diam-diam senjata api dari ruang kontrol pimpinan. Beberapa hari sebelum dibebaskan Wamil, Kang Yun langsung dibawa ke penjara militer, dan tak lama kemudian aku dibebaskan Wamil. Saat itu aku berpikir apakah dia benar-benar akan membunuh kami jika berhasil membawa senjata itu tanpa ketahuan. Setelah lulus, aku sibuk mencari pekerjaan hingga akhirnya masalah yang terjadi di militer cepat terlupakan. Kemudian, Kak Jaeho yang merupakan senior kampus menghubungiku. Aku memutuskan untuk bekerja sebagai intern di perusahaan Kak Jaeho. Karena baru lulus dan keluargaku tidak cukup kaya sampai bisa mencarikan rumah di Seoul, aku berusaha mencari tempat tinggal yang murah. Akhirnya aku mendapatkan sebuah kamar kos. Setelah membuat pilihan itu, kehidupanku sepenuhnya berubah. Sejak insiden itu, aku sudah membunuh 2 orang dan ditempatkan di pusat pengobatan selama beberapa tahun. Meski sudah bisa keluar setelah dinilai normal, aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Ibuku yang berada di kampung menutup mata selamanya karena menderita penyakit akibat shock dan rasa bersalah. Aku memutus hubungan dengan semua orang yang kukenal. Aku punya kakak yang selama ini berada di rumah sakit karena mengidap penyakit menahun. Sekarang dia adalah pintu yang menghubungkanku dengan dunia luar. Kini aku menjadi buruh harian dan membayar biaya rumah sakit demi kakakku yang masih terbaring di rumah sakit. Itulah alasan aku masih hidup. Saat menutup mata, aku bisa mencium bau darah dan mendengar teriakan. Terkadang orang-orang yang berlalu lalang terlihat seperti sekongkok daging, juga terasa seperti monster. Setelah hari itu,
Aku tak pernah sekalipun tidur nyenyak. Sekalipun ketakutan, seperti napas mau berhenti, nafsu untuk mencabik-cabik seseorang tetap muncul. Jong Uyon, apa kabar? Mereka masih bersamaku.